pukul 05.00 sudah sampai di stasiun Merak. Alhamdulillah. Sekarang kita mau turun ke bawah dulu. Rencana mau cari tempat istirahat lagi karena menunggu kereta jam 1:30. Masih dalam perbaikan. Sarapan di Merak udah habis teh sama pop mie 1. Merak masih hujan deh. Ya, rencana mau ke Jakarta sekitar jam 8 aja biar nggak ke siangan sampai stasiun. Sekarang jam hampir setengah 8 baru selesai istirahat dari stasiun, bukan dari stasiun Merak, dari pelabuhan Merak. Sekarang mau menuju ke Pul Damri. Pul Damri-nya ke arah sana itu. Tuh ada kucing tuh. Oh ya, bagi teman-teman yang mau rute darat ya, mau ke Bali dari Palembang, itu saya saranin sebenarnya naik ini aja sih dari Pelabuhan Merak. Sebenarnya lebih hemat naik kereta api sih, karena begitu turun dari Pelabuhan Merak itu langsung ada stasiun di bawahnya itu. Nah cuman sekarang itu nggak ada lagi rute kereta dari Merak ke Pasar Senen. Rutenya sekarang udah ganti. Kalau mau ke Jakarta itu kita harus ke Rangkas Bitung dulu dari stasiun Merak. Nah dari Rangkas Bitung itu katanya naik KRL. Tapi di sini saya mau ini aja, naik Damri aja ke sana itu boleh. Kalau dari sini dari Damri ke ini dia ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah dari Bandara Soekarno-Hatta langsung ke stasiun Gambir. Sebentar saya mau nyebrang dulu ya. Enggak. Seingat saya, Pul Damri itu ada di sana. Seingat saya ya, karena saya terakhir kali kesini tahun 2016 deh. Nggak tahu masih ada nggak. Tuh, ini jalur relnya, stasiunnya situ tuh, stasiun Merak. Begitu turun dari pelabuhan ya langsung ke stasiun, itu stasiun tuh, bawah. Ada sedikit problem. Tadi charger HP saya nggak bisa masuk ya, atau nggak, HP-nya nggak kecas, jadi saya mampir dulu ke counter mau beli charger. Oke, sekarang kita lanjut ke Pul Damri Merak ya. Saya mau cari dulu Pul Damri-nya masih ada atau enggak. Nah itu di depan tuh ada tulisan Pul Damri Merak. Pul Damri trayek maksudnya. Berarti masih di tempat yang lama, belum pindah. Tuh, kelihatan nggak?
bandara dulu. Oke. Ini tarif baru dari Merak ke Bandara Soekarno-Hatta sekarang 140.000. Dulu saya ingat sih masih 100.000 ini. Masih orang tunggu. Naik yuk. Gitu. Oke, naik. Untuk bisnya lumayan bagus ya, Damri ini. Saya rasa kalau Damri ini bisa dibikin perubahan seperti layaknya PT Kereta Api mungkin lebih keren ya, kan sama-sama BUMN ya harusnya sih bisa. Jujur bisnya nyaman kok, malah lebih bagus bis ini dibandingkan saya naik bis malam. Bisnya nyaman. Sekarang kita OTW ke Bandara Soekarno-Hatta. Estimasi mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kita nggak naik pesawat ya ke Bali ya, ke Denpasar. Kita nanti dari Bandara Soekarno-Hatta itu naik lagi Gambir. Maksudnya naik lagi Damri menuju ke Gambir. Dari Gambir nanti naik ojek online ke stasiun Pasar Senen. Jadwal kereta berangkat itu jam 2:30 kalau nggak salah. Memang sih kalau perjalanan di darat ini kita capek di jalan, tapi sangat hemat ongkos teman-teman. Mengapa? Karena kalau kita naik pesawat itu yang direct ya dari Palembang ke Denpasar itu tiketnya itu bisa mencapai 1,8 sampai 2 juta lah. Mahal banget kan? Nah, sedangkan kalau dari melalui perjalanan darat ini andai kata kita kemarin dari Palembang itu naik naik kereta api itu tarifnya sekitar 32.000 ya ke Tanjung Karang. Nanti dari Tanjung Karang itu naik lagi kayak travel gitu ya, mungkin kisaran harganya sekitar berapa ya, 70-80 lah mungkin, atau mungkin bisa 100.000 lah mungkin ya, ke Pelabuhan Bakahuni. Nanti dari Pelabuhan Bakahuni itu kita nyebrang nih melalui pintu penumpang pejalan kaki ya. Tiketnya itu kalau nggak salah saya lihat tadi sekitar 20.000-an. Nah, dari Merak ini kalau mau hemat budget lagi naik kereta api seperti yang sudah saya terangkan tadi. Karena di bawah Pelabuhan Merak itu ada stasiun Merak namanya. Dari stasiun Merak itu kita ke Rangkas Bitung dulu naik kereta api. Perjalanan mungkin ya sekitar ya 1 jam lebih lah mungkin ya. Dari Rangkas Bitung nanti kalau nggak salah naik KRL ke stasiun Tangerang. Nanti dari Tangerang itu baru nyambung lagi ke Pasar Senen. Ya begitulah kalau misalnya kita melalui perjalanan darat ya, agak ribet-ribet itu memang sedikit ribet dan capek di jalan pastinya, karena kita ke Denpasar aja dari Palembang itu nyampenya 3 hari. Ya, saya berangkat kemarin kan. Nah, itu besok baru sampai gitu. Besok kisaran jam berapa ya? Mungkin sore atau menjelang maghrib deh baru nyampe Bali. Melelahkan sih. Ya, cuman kalau kita misalnya melalui perjalanan darat itu kita ketemu banyak orang. Itu plusnya. Kita bisa ngobrol, apalagi nanti di kereta.
Tapi nggak tahu juga ya, selama peraturan pandemi ini boleh nggak kita ngobrol ya di dalam kereta itu ya? Karena pernah saya baca itu, saya lihat beritanya itu ada penumpang diturunin waktu ngobrol di kereta. Ya tapi apapun itu ya, kita harus ikuti peraturan dari pemerintah. Dan juga teman-teman yang misalnya kalau mau perjalanan darat, udara ataupun air ya, itu jangan lupa ya, kita vaksin ketiga dulu atau booster, biar kita nggak usah lagi untuk tes PCR atau tes antigen. Jangan lupa juga download aplikasi Peduli Lindungi ya, karena nanti bisa dilihat dari situ nanti waktu kita mau registrasi tiketnya. Sedikit tips untuk teman-teman yang hobi perjalanan darat ya, itu kita harus banyak-banyak minum air putih. Kenapa? Karena kita menghabiskan waktu itu dengan duduk. Bayangin aja nih, nanti udah berapa jam nih saya duduk nih di kendaraannya, belum nanti di kereta. Itu di kereta kisaran berapa ya, hampir 24 jam saya nanti di kereta tuh teman-teman. Mau dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa satunya lagi, ke Banyuwangi. Dan juga teman-teman nanti harus selalu sedia uang cash lah di dalam dompet ya teman-teman, karena nggak semua kayak misalnya di kapal atau di kereta itu nggak bisa QRIS, belum bisa kayaknya. Saya kemarin tuh hampir lupa ya, itu masih ada uang 50.000, kalau nggak saya nggak makan itu di Lampung semalam itu ya. Jadi jangan lupa juga siapin uang cash ya. Oh ya, ada cerita sedikit tadi waktu sampai di Pelabuhan Merak. Itu saya sama sekali nggak nemuin tempat untuk ngecas HP, baik itu di masjid ataupun di emperan-emperan gitu ya. Sangat susah banget untuk di pelabuhan itu kalau mau cari tempat charger. Saya harus ibarat kata itu ke warung dulu buat numpang ngecas. Memang gratis sih teman-teman, tapi kan kita nggak enak, otomatis pasti kita beli barang dulu di warung tersebut, baru kita minta izin ke yang punya untuk ngecas HP. Kalau bisa sih saran saya sih untuk yang untuk pihak dari ASDP, pelabuhannya kalau bisa sih dibikin seperti bandara kereta api ya, ada itunya stasiun untuk charging HP di ruang tunggu atau di mana. Karena agak susah kalau misalnya itu kita aja ngecas di kapal itu kena biaya 10.000 untuk satu HP. Ini saya bawa 3 HP total, berarti 30.000 harusnya yang saya bayar. Tapi oke lah, ya apa sih menurut saya. Kalau bisa sih di pelabuhannya itu disediakan untuk stasiun charging seperti di bandara atau di kereta. Ya untuk teman-teman ini saya skip dulu ya, mungkin nanti saya ngupload lagi kalau udah nyampe bandara. Kalau lewat darat ini kita harus pintar-pintar banget istirahatin badan. Oke, sampai jumpa nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Udah sampai kita di Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang kita mau turun ke bawah dulu ke shelter Damri, mau ke Gambir. Oke. Yuk, OTW ke shelternya bus Damri. Kita menuju ke Gambir dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin yang itu ya kali ya. Oke, let's go. Udah di shelternya ini Damri. Cuman tadi pas beli tiket di sana, ternyata yang Gambir udah berangkat duluan, jadi harus tunggu kurang lebih sekitar 20 menit atau 30 menit lah.
Masih cukup waktu untuk sampai ke stasiun Gambir ya. Mudah-mudahan kalau nggak macet. Jadi mungkin kita makan siang di sekitar Gambir atau di Senen aja, mungkin kita cari makan siang. Karena kereta ke Pasar Senen itu berangkat jam 2:30 sore. Insya Allah masih terkejar, Pak. Sekarang saya udah berada di bus Damri tujuan stasiun Gambir. Ya, estimasi ke stasiun Gambir mungkin kurang lebih sekitar 30 menit ya kalau nggak macet. Oke, lanjut. Oke semua, saya udah berada di stasiun Gambir. Sekarang mau lanjut lagi naik ojek online ke stasiun Pasar Senen. Ditunggu di situ. Oh ya, buat kalian yang belum tahu ya, stasiun Gambir ini satu kompleks sama Monas ya. Cuman hari ini kayaknya saya nggak mampir dulu ke Monas karena mau ngejar waktu. Ya, ini udah sampai di stasiun Senen. Jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo kok, cuma 1 kilo dari stasiun Gambir tadi ke sini naik ojek online. Tarifnya sekitar 12.000 cuman. Oke, karena sepertinya ada pembatasan untuk rekaman video ya di sekitar stasiun ini. Jadi nanti mungkin di sini saya nggak bakal banyak ngerekam mungkin. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu ya, stasiun Senen ini itu untuk kereta ya kelas ekonomi ya. Kalau stasiun Gambir itu biasanya kebanyakan kelas bisnis sama eksekutif. Udah banyak perubahan terakhir kali kesini, sejak dari tahun 2017 terakhir kesini udah banyak ini toko-tokonya di sekitar sini. Wis, berhubung ini bakal jadi perjalanan panjang, jadi saya mau beli bekal dulu dan sekalian nukerin tiket. Oke. Ya, sekarang saya udah berada di dalam stasiun Senen. Ini keretanya namanya kereta berantas ya. Ternyata tadi hampir salah jadwal. Saya kira berangkatnya pukul 14.30. Ternyata setelah saya cek 13.30. Ternyata masih ada sekitar waktu 20 menit lagi. Ya, hampir aja ketinggalan. Oh ya, ini nanti saya akan turun di Madiun. Kemungkinan nyampe Madiun mungkin sekitar jam 12 malam nanti ya. Nah, dari Madiun nanti mungkin saya bakal nginep dulu. Paling nginepnya di emperan stasiun aja, karena saya langsung nyambung kereta lagi pukul 9 pagi, kereta menuju ke stasiun Ketapang. Ini gerbongnya. Yuk, masuk yuk.
Grab loro berarti? Papan? Oh iya, lurus. Grab car apa? Grab bike car? Oh. Kowe aku bareng ae kan ya. Halo, selamat malam dari stasiun Gundi. Ya, ini sekarang keretanya lagi mau silang dengan kereta Brawijaya. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Lumayan mau keluar dulu. Feel Jawanya kental banget ya kalau di stasiun Jawa ini. Biasanya kalau berhenti kayak gini sering diputar lagu-lagu Jawa gitu. Jadi vibes-nya berasa banget, nggak kayak di stasiun di Sumatera. Estimasi nyampe Madiun mungkin sekitar jam 12 malam mungkin. Masih menunggu persilangan kereta dari Brawijaya di stasiun Gundi sekarang. Sepertinya plan berubah ya untuk besok ya. Mungkin nanti besok nginep semalam dulu di Banyuwangi, karena besok dari Madiun keretanya itu jam 9 pagi, nyampenya jam 8 malam. Kalau mau langsung ke Gilimanuk itu udah terlalu malam banget. Jadi besok saya mutusin mau stay dulu semalam di kota Banyuwangi. Saya juga belum pernah sih ke kota Banyuwangi. Kotanya seperti apa saya juga belum tahu. Besok saya mau cari hotel yang murah-murah dulu aja. Banyak tadi saya lihat ada Uyu atau ada apa tadi. Jam 12 malam udah sampai di stasiun Madiun Kota. Sekarang saatnya saya untuk cari tempat tidur dulu, mungkin di emperan stasiun mungkin ya. Soalnya nggak keburu lagi kalau mau cari penginapan. Saya keluar dulu sebentar. Ada angkringan. Saya mau cari tempat dulu untuk istirahat sambil nunggu besok pagi. Besok keretanya jam 9 pagi dari sini, dari Madiun ke Banyuwangi. Kayaknya saya mau tidur di kursi aja deh. Cari yang deket tempat charger kali ya. Situ aja tuh kayaknya. Ya udah saya putusin, saya bakal nginap dulu di stasiun. Ya mungkin nanti tidur di lantai atau di kursi ini bisa kok. Sambil menunggu kereta besok pagi pukul kurang lebih jam 9 pagi. Rencana besok pagi mau ke kota dulu sambil jalan-jalan, mau cari sarapan mungkin ada besok. Oh ya, sebelum kita akhiri videonya mungkin kita ini aja dulu ya, ngobrol santai dulu aja gimana. Ya jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini sebenarnya ini dokumentasi aja sih sebenarnya, karena saya orangnya hobi jalan dan juga hobi perjalanan darat sih sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya sih bisa aja kalau saya mau langsung ke Bali itu direct dari Palembang naik pesawat, tapi sih menurut saya kurang seru ya kalau sisanya jalan, bukan jalan maksudnya traveling, tapi langsung sampai ke tujuan gitu. Ya mungkin kalau misalnya ngajak anak istri, yang mungkin saya akan naik pesawat seperti pada umumnya ya, enggak makan waktu kayak gini. Ini mau ke Bali aja udah 3 hari nih, berangkat kemarin, sekarang saya ada di Jawa Timur nih, mau transit dulu besok ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi nginap dulu semalam besok ya, terpaksa saya menginap karena mengapa, kereta jam 9 pagi, nyampe Banyuwanginya tuh jam kurang lebih jam 8 atau 9 malam. Nah nanti dari
stasiun ke pelabuhan Ketapang itu udah malam banget. Belum lagi nanti dari nyebrang mungkin sekitar setengah jam atau 40 menit dari Ketapang. Kalau udah nyampe Ketapang nanti ke Gilimanuk ke Denpasar itu kurang lebih 4 jam. Kalau besok saya hajar aja bisa-bisa nyampe Bali itu jam 2 malam, dan nggak memungkinkan biasanya untuk check in malam-malam, itu rugi waktu. Jadi saya putusin untuk istirahat dulu besok di Banyuwangi 1 malam, cari penginapan yang kisaran 100.000 aja cukup sih bagi saya tuh. Saya nggak tahu tuh itu Indomaret bukanya sampai jam berapa. Mudah-mudahan sampai 24 jam. Kayaknya di belakang itu ada juga sih orang nginep, mungkin 1-2, mungkin nunggu kereta pagi mungkin ya. Soalnya mau nanggung banget nih kalau misalnya mau cari penginapan jam segini. Hitungannya sehari rugi lah. Besok kereta jam 9. Jadi mendingan saya nginep di sini. Mungkin untuk orang yang jiwanya kurang traveling seperti saya, mungkin perjalanan ini memakan waktu ya. Tapi hemat ongkos loh. Kalau dipikir-pikir, ya bandingin aja Palembang itu direct ke Bali ke Denpasar itu tiketnya mau 2 juta. Kalau dari sini dari Palembang ke sini via darat itu untuk ongkosnya aja ya 32 sama berapa ya, kalau misalnya kita naik full kereta ya nggak nyampe 500.000 mungkin ya. Kalau masalah makan mah bisa dihemat lah, mending uangnya dipakai untuk liburan aja di Bali. Bingung ini mau ngobrol apa lagi ya. Oh ya, besok estimasi waktunya dari sini jam 9 pagi nyampe nyampe Banyuwangi jam 9 malam, berarti hampir 12 jam. Perjalanannya sangat melelahkan sekali. Harusnya saya siap sedia bantal leher deh. Tapi untung di kereta tadi ada tempat sewa bantal sih. Ya walaupun ujung-ujungnya masih pegel juga sih. Bagi kalian yang nggak tahan jangan ditipu ya perjalanan seperti ini. Ada plus minusnya lah. Kalau kita naik pesawat langsung nyampe. Tapi kalau kita via darat ongkosnya lebih murah, berkali-kali lipat. Serunya di mana? Serunya kita kalau misalnya lewat darat itu ketemu banyak orang loh. Iya benar. Kalau naik pesawat itu begitu naik maksudnya boarding, naik tinggal tunggu 2 jam nyampe dari Bali. Kalau ini 3 hari. Aduh, benar-benar lelah banget ini. Udah 2 hari nggak ketemu kasur. Pengen sih angkringan, tapi mau makan apa? Ya oke semua, mungkin kita akhiri aja dulu ya video untuk day kedua hari ini. Tadi pagi kita masih di Cilegon, terus naik Damri, 2 kali naik Damri ya, Damri ke Basuta, terus dari Basuta ke Gambir. Dari Gambir maksudnya nyebrang, naik ojol ke stasiun Senen, dari stasiun Senen naik kereta sampai ke Madiun ini. Oke teman-teman, saya istirahat dulu, besok kita lanjut video ke Bali atau day 3. Oke, sampai jumpa semua. Assalamualaikum.